Halo sahabat Kibesain, agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya, jangan lupa sebelum nonton video ini untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kak JJ di pembelajaran Fisika kelas 10. Hari ini kita akan belajar mengenai gerak melingkar. Pada gerak melingkar terbagi menjadi dua. Ada gerak melingkar beraturan dan juga tidak beraturan. Pada gerak melingkar ini ada besaran-besaran yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah periode, kemudian frekuensi, perpindahan sudut, jari-jari, kecepatan linear, kecepatan sudut, dan percepatan sentripetal. Adapun banyak sekali penerapan pada gerak melingkar. Antara lain sistem roda pada sepeda, pada mesin-mesin, kemudian juga adanya roller coaster. Gerak melingkar pasti lintasannya berbentuk lingkaran. Kita misalkan posisi benda yang gerak melingkarnya ada di posisi A. Nah, ketika benda bergerak, dia akan berubah posisinya di posisi B. Nah, dari titik A ke titik pusat, ini memiliki jarak yang jaraknya itu dinamakan dengan jari-jari lingkaran. Jari-jari lingkaran ini bisa disimbolkan oleh R kecil ataupun juga bisa disimbolkan dengan R kapital. Lalu untuk titik B dengan titik pusat juga sama, memiliki jarak yaitu jari-jari lingkaran sebesar R. Nah, perpindahan antara A dan B ini akan membentuk namanya perpindahan sudut yang sebesar theta. Lalu, besar perpindahan antara titik A dan B juga berapa sih besar perpindahannya? Nah, besar perpindahannya kita bisa buat garis di titik A dan titik B. Nah, dibuat garis, ketika telah dibuat garis, ini namanya delta R. Kemudian, berapa sih panjang lintasannya? Kalau untuk lintasannya, ini adalah delta S. Nah, yang garis melengkung tersebut. Oh ya, sudut theta yang kecil itu akan mengakibatkan delta R itu akan hampir sama dengan delta S. Gerak melingkar beraturan berarti kelajuannya konstan. Tetapi, walaupun kelajuannya konstan, dia masih tetap memiliki kecepatan yang berubah. Mengapa berubah? Kita buat vektor kecepatannya pada titik A dan pada titik B. Nah, perlihat di titik A, kecepatan linearnya itu tegak lurus dengan jari-jari atau bersinggungan dengan lintasan. Nah, pada titik B juga sama, dia kecepatannya tegak lurus dengan jari-jari dan lintasannya bersinggungan dengan vektor kecepatan. Sehingga walaupun besarnya tetap, tetapi arahnya selalu berubah-ubah. Hal inilah yang menyebabkan walaupun kelajuannya tetap, di gerak melingkar masih memiliki kecepatan yang berbeda. Karena kecepatannya tidak konstan, maka ada yang namanya percepatan. Percepatan apa? Yuk kita bahas. Ketika tetanya itu sudutnya kecil sekali, maka nilai delta R atau perpindahan akan hampir sama dengan delta S, dengan jarak yang ditempuh karena tetanya yang sangat kecil. Baik, yang tadi mengenai percepatan. Nah, percepatan apa yang dimaksud? Nah, kita rumuskan seperti ini. Dari vektor kecepatan, kita pindahkan vektor kecepatan ini, kita pindahkan ini ke sini. Oke? Kemudian yang V juga sama, ini ke sini. Misalnya
kecepatan ini kita namakan dengan Vk, kemudian yang titik B adalah namanya Vr. Ketika dilihat, dia juga akan membentuk sudut theta, di mana tetanya itu sama sudutnya dengan yang terbentuk di sini. Oke, kalau ini V, nah kalau di sini antara di sini disebut dengan delta V, delta kecepatan. Oke, di sini untuk mencari percepatan, jadi kita menggunakan bangun yang sebangun. Nah, apa bangun yang sebangun? Nah, ini bangunannya adalah bangun datangnya itu bangun datar segitiga. Di sini ada segitiga AOB, kemudian terbentuk juga segitiga namanya PQR. Nah, ini segitiganya itu adalah sebangun. Nah, karena segitiganya sebangun, kita dapat menyetarakannya seperti ini. Oke, delta S. Di sini maksudnya adalah delta L. Tapi karena sudutnya kecil, maka kita dapat menggunakan delta S. Di sini delta S. Berarti kalau di sini mana? Oke, di sini pakainya delta P. Kemudian di sini pakai L, yang O A pakai L. Berarti di sini ya ini pakai V Q, yaitu pakai V. Nah, dapat persamaan seperti ini. Coba masing-masing ruasnya kita kalikan dengan 1/T. Nah, jadi ini kecepatan dibagi dengan waktu. Untuk kecepatan yang di sini, ini dipindah ruaskan dari bawah menjadi ke atas. Pembagian jadi perkalian kalau pindah ruas. Lalu untuk ini, delta S dibagi dengan T tidak lain adalah kecepatan. Kecepatan R-nya kita tulis kembali. Nah, di sini delta V per T itu tak lain dengan percepatan. Di sini dinamakan percepatan sentripetal. Nah, untuk persamaannya V kali V adalah V kuadrat per R. Jadi, untuk gerak melingkar, percepatannya namanya adalah percepatan sentripetal yang nilainya adalah V kuadrat per R. Dan arah percepatannya itu selalu menuju ke pusat titik pusat dari lingkaran. Ya. Baik, setelah ini ingat lagi kecepatan tadi adalah S per T atau delta S per R. Nah, di sini kalau misalnya si benda itu melingkar dari titik A ini, dia kembali lagi nih ke titik awalnya lagi dalam satu putaran. Nah, untuk satu putaran ini jarak yang ditempuhnya itu adalah dinamakan dengan 2VR. Oke? Dan dimana waktunya itu adalah disebut dengan periode. Apa itu periode? Jadi periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu putaran. Jadi T-nya di sini ya. Ini tak lain dengan periode. Oke. Kemudian ini apa lagi? Nah, periode ini persamaannya adalah T sama dengan T waktu yang dibutuhkan, kemudian berapa sih putarannya. Oke, lanjut. Lalu ada yang namanya ini F. Ini namanya kan dengan frekuensi. Oke, kalau yang frekuensi ini frekuensi persamaannya adalah F sama dengan 1/T. Jadi kebalikan dari periode. Adapun pengertiannya, kalau frekuensi adalah banyaknya putaran dalam 1 second. Oke, seperti ini. Nah, sekarang karena tadi ini 1/T maka adalah F. Maka bisa diganti. Ini anggap ada 1. Ini tak lain adalah dengan F. Oke? Nah, sekarang selain ini namanya kecepatan linear. Selain kecepatan linear, gerak melingkar ini juga ada namanya kecepatan sudut. Oke, kecepatan sudut. Untuk kecepatan sudut persamaannya adalah perpindahan sudutnya dibagi dengan T. Oke, kalau misalnya untuk satu lingkaran penuh,
Oke, ya. Dia melingkarnya lingkar penurut yang terbentuknya adalah 2 pi, dimana waktunya sama, adalah 1 putaran penuh, berarti kita pakainya T yang untuk periode. Lalu periode ini tak lain juga tadi 1 per T itu tak lain dengan frekuensi, maka bisa persamanya 2πf. Oke. Ini untuk kecepatan sudut. Oke. Kalau kecepatan linear arahnya tadi gini ya. Nah, untuk kecepatan sudut saat ini kita menggunakan kaidah tangan kanan. Spidol ini simpan di sini. Oke. Jadi kalau misalnya kecepatan linearnya itu bergerak ke sini, oke, kita putar gini, set pegang. Nah, kita lihat di sini jempolnya kemana? Arahnya ke depan, menembus kalian. Nah, itu arah dari percepatan, itu arah dari kecepatan sudutnya. Kalau misalnya kan ini kecepatan ke sana ya, kalau kita balik misalnya kecepatannya itu arahnya ke sini nih, lingkarnya sini, set. Lihat, jempolnya itu menembus papan tuli. Oke, pembelajaran hari ini cukup sekian. Semoga dapat dipahami. Kalau ada yang ditanyakan, silakan bertanya di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.